Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang di Sentra Bermain Peran bersama Bu Dila dan Bu Wiwin. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas tema tentang mengenal diriku, dan subtemanya adalah idolaku Rasulullah. Nah, di subtema ini kita akan membahas 4 sahabat Rasulullah, yaitu 1 Abu Bakar Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, dan 4 Ali bin Abi Thalib. Di video pembelajaran ini teman-teman tolong perhatikan ya. Oke, selamat menonton. Terima kasih. Abu Bakar dan kain kafan yang lusuh. Abu Bakar adalah salah satu sahabat dekat Rasulullah. Ia terkenal atas sifat zuhudnya. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar menggantikan posisi beliau menjadi khalifah. Setelah 2 tahun lebih beliau memimpin umat, Khalifah Abu Bakar tiba-tiba jatuh sakit. Aisyah yang khawatir akan kondisi ayahnya kemudian langsung menjenguknya dan menemukan Abu Bakar sedang terbaring lemah di ranjang. Aisyah pun menawarkan dirinya untuk memanggilkan tabib. "Wahai ayah, bagaimana jika aku panggilkan tabib untuk mengobatimu?" Khalifah Abu Bakar menolak tawaran Aisyah. Beliau mengatakan, "Ayah sudah ditangani tabib." Aisyah masih khawatir dengan kondisi sang ayah, bertanya kembali, "Lalu bagaimana kata tabib?" Khalifah Abu Bakar menjawab sambil tersenyum. Kata tabib, "Ayah boleh melakukan apapun yang ayah inginkan." Abu Bakar yang menyadari bahwa umurnya tidak lama lagi, meminta Aisyah untuk menyiapkan segala hal terkait dengan pemakaman beliau. Mendengar hal tersebut, Aisyah jadi semakin sedih. Namun, ia berusaha untuk tidak menunjukkan kesedihannya di depan sang ayah. Aisyah pun mencoba menyibukkan dirinya dengan menyiapkan setiap keperluan. Di tengah persiapan, Aisyah teringat bahwa mereka sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Semua uangnya sudah mereka sedekahkan demi kepentingan umat. Ia pun bertanya kepada sang ayah, "Dengan kain mana aku nanti mengkafani ayah?" Abu Bakar dengan lembut menjawab, "Dengan baju yang biasa aku pakai ketika makmum sholat bersama Rasulullah." Aisyah bertanya lagi kepada sang ayah, "Baju itu sudah usang ayah, apa tidak sebaiknya aku belikan kain kafan yang baru?" Abu Bakar menjawab Aisyah dengan gelengan kepala, "Orang hidup lebih berhak atas sesuatu yang baru daripada orang mati." Tidak lama setelah itu, Abu Bakar wafat. Ia wafat pada hari Senin 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi. Kesedihan atas kematian Abu Bakar tidak saja dirasakan oleh keluarganya, tetapi para sahabatnya juga merasakan kehilangan. Pada Senin sorenya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan sahabat yang lain menguburkan jenazah Abu Bakar di samping liang lahat Rasulullah. Kisah Abu Bakar mengajarkan kita bahwa kita harus selalu senantiasa untuk memelihara sifat zuhud hingga akhir hayat. Pada suatu hari, Khalifah Umar bin Khattab pergi ke negeri Syam. Saat beliau sampai di sebuah tempat bernama Sargo, beberapa panglima pasukan seperti Abu Ubaidah bin Jarrah dan sahabat lainnya datang menemuinya. Mereka cepat-cepat memberitahu bahwa wabah penyakit taun atau lepra sedang menjangkiti negeri Syam. Khalifah Umar segera mengumpulkan kaum muslimin untuk diajak berdiskusi. Sebagian kaum muhajirin mengusulkan, "Khalifah Umar, engkau kan telah bepergian untuk suatu urusan. Karena itu, teruskan saja perjalananmu." Yang lain mengusulkan, "Jangan hadapkan dirimu dan sahabat lain pada wabah penyakit berbahaya itu, wahai Khalifah Umar." Akhirnya,
Khalifah Umar mengeluarkan perintah kepada kaum muslimin. Kita lanjutkan perjalanan esok pagi saja. Abu Ubaidah bin Jarrah berkata, "Wahai Khalifah Umar, apakah kita lari dari takdir Allah?" Khalifah Umar menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah untuk menjemput takdir Allah yang lain. Jika memberhentikan unta di suatu lembah yang satu subur dan lembah lain kering, bukankah menggembalakan untamu di tanah subur itu karena takdir Allah? Atau menggembalakan untamu di tanah kering itu juga karena takdir Allah?" Tengah asik berdiskusi, tiba-tiba sahabat Abdurrahman bin Auf datang. Ia berkata, "Aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kalian mendengar berita tentang wabah taun sedang menjangkiti sebuah negeri, janganlah mendatangi negeri itu. Dan jika wabah itu berada di sebuah negeri, janganlah keluar dari negeri itu untuk melarikan diri darinya." Mendengar itu, Khalifah Umar memuji Allah. Sahabat, Islam sudah terlebih dahulu mengajarkan kepada kita untuk hidup sehat dan menjauhi penyakit menular. Apabila berada di daerah yang terkena wabah, maka seseorang dilarang keluar. Sebaliknya, orang yang berada di luar dilarang untuk masuk ke daerah yang terkena wabah. Tidak hanya untuk menyelamatkan diri, tetapi juga untuk menyelamatkan orang lain. Kaitannya dengan kondisi saat ini terkait penyebaran virus COVID-19, yuk kita ambil hikmah dari kisah Khalifah Umar ini. Hindari kerumunan, tidak bepergian, dan di rumah aja ya. Bukan masalah kita takut dengan virus corona atau kurang iman terhadap Allah. Bukankah kata Khalifah Umar pun, kita lari dari takdir Allah untuk menjemput takdir Allah yang lain? Bantu mengurangi tugas para tenaga medis yang saat ini sedang berjuang dengan tetap sehat dan tidak tertular virus. Caranya, di rumah aja ya. Don't go anywhere, keep praying and stay healthy. Semoga Allah melindungi kita dan semoga wabah virus COVID-19 ini segera berakhir. Kisah Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang santun dan dermawan. Utsman bin Affan berasal dari klan Umayyah yang terkenal kaya dan terkemuka. Meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, Utsman memiliki sifat yang rendah hati dan sederhana. Selain itu, beliau juga sangat dermawan dan ringan tangan dalam membantu sesama. Contoh kedermawanan Utsman adalah ia tidak segan-segan memberikan banyak bantuan untuk keperluan pasukan yang akan berangkat berperang. Seperti halnya pada saat perang Tabuk, ia menyerahkan 1.000 dinar yang dikeluarkan begitu saja dari saku bajunya. Ia juga membantu pasukan dengan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda. Setelah perang Tabuk usai, para pasukan mengembalikan sumbangan dari Utsman. Namun, Utsman dengan kemuliaan hatinya tidak menuntut barang yang telah disumbangkannya itu dikembalikan kepadanya. Utsman bin Affan juga terkenal akan perilakunya yang sangat santun. Perilaku terpuji itu terlihat dari kebiasaan beliau yang suka meringankan beban sesama muslim. Jika bangun tengah malam untuk sholat atau sahur, Utsman tidak pernah membangunkan pelayan-pelayan untuk membantunya. Malam adalah waktu mereka beristirahat, kata Utsman tentang pelayan-pelayannya.
Sungguh beliau tidak ingin membuat repot orang lain. Semoga kita juga bisa meneladani sifat-sifat terpuji dari Utsman bin Affan ya teman-teman. Amin. Kisah buah delima Ali dan Fatimah. Ali bin Abi Thalib adalah suami dari Fatimah Az-Zahra. Sebagai suami, Ali selalu berusaha membahagiakan istrinya. Suatu hari, Fatimah jatuh sakit. Ali ingin istrinya lekas sembuh. Ia bertanya kepada Fatimah, "Adakah sesuatu yang ingin kau makan, wahai istriku?" Fatimah yang sedang terbaring menganggukkan kepala dan berkata, "Aku ingin buah delima." Ali tersenyum dan pamit keluar untuk mencari buah delima. Di depan rumah, Ali sempat tertegun karena dia baru sadar kalau tidak punya uang. Kemudian Ali pergi ke rumah salah seorang sahabat. Di sana ia meminjam uang sebesar 1 dirham. Setelah mendapatkan pinjaman, Ali pergi ke pasar untuk membeli buah delima. Ketika ia akan pulang, ia melihat seorang kakek yang tengah terbaring sakit di pelataran toko. Ali pun menghampiri si kakek dan bertanya, "Wahai kakek, sudah berapa lama engkau terbaring di sini?" Sang kakek yang tengah terbaring lemah menjawab, "Sudah 5 hari aku sakit, namun tidak ada seorang pun yang mau membantuku." Ali yang prihatin dengan kondisi si kakek bertanya lagi, "Adakah sesuatu yang kau inginkan yang bisa membuatmu sembuh?" Sang kakek menjawab, "Aku ingin memakan buah delima." Ali menatap buah delima di kantongnya sejenak. Ia memberikan buah delima ini untuk sang istri, tapi di sisi lain, kakek di depannya juga menginginkan buah delima. Dengan hati yang lapang, Ali membagi buah delima menjadi 2. Setengah ia berikan kepada si kakek, sedangkan setengah yang lain ia simpan untuk istrinya. Si kakek tidak bisa menahan haru ketika Ali memberikan buah delimanya. "Terima kasih atas bantuanmu, Ali. Semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikanmu." Ali lalu tersenyum kepada si kakek dan pamit pulang. Sesampainya di rumah, Ali memberikan buah delima yang tadi ia simpan. Ia berkata, "Maafkan aku karena memberikanmu setengah buah delima, karena setengahnya lagi aku berikan kepada kakek tua yang tengah sakit di pasar." Fatimah menggeleng kepala sambil tersenyum. "Aku tidak apa-apa. Sesungguhnya aku bahagia karena engkau telah membantu si kakek. Itu sudah benar. Kita perlu bersedekah, baik dalam waktu lapang ataupun di waktu yang sulit." Fatimah kemudian memakan buah delima yang telah dibeli sang suami dengan penuh rasa syukur. Teman-teman sudah menyaksikan video pembelajaran tentang sahabat-sahabat Rasulullah kan? Dari video itu teman-teman akan bermain peran sebagai penceramah. Yang isi materinya adalah teman-teman boleh pilih satu saja sahabat Rasulullah yang sesuai dengan name tag yang Bu Guru berikan kepada teman-teman. Oke, sudah mengerti teman-teman? Bu Guru tunggu ya di link sentra bermain peran. Semangat, terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya.